Di video ini saya mau bahas tentang wakaf, hibah, dan infak ya. Nih, saya menemukan video seperti ini. Keliru re. Betoki Johnson. Artinya, harta yang kita miliki ini kita sudah kirim ke akhirat. Untuk tempatnya nanti kita di sana. Karena kita pergi hanya membawa kain kafan. Tetapi karena sudah kita mempersiapkan dengan mengirim terlebih dahulu, dengan menginfakkan, dengan mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, alhamdulillah itu menjadi amal jariah kita yang tidak ada orang yang bisa mengganggu-gugat. Semuanya akan tepat. Artinya Saya mau buat konten berdasarkan pengalaman pribadi ya. Wakaf, infak, hibah ya, bagus menurut agama bagus. Tetapi ini menurut saya pribadi ya, ada tapinya ya. Mungkin infak ya, sedikit memberi infak oke lah, asal juga dilihat keuangan kita ya. Jangan kita lagi minus ya, minus ya, kasih infak sebisanya. Jangan kita lagi minus ngasih infak yang berlebihan dengan harapan nanti bisa kembali yang lebih banyak. Jangan seperti itu ya, kalau menurut saya pribadi ya. Terus hibah itu kan memberi sesuatu ya. Contoh misal mungkin bisa barang, mobil, entah motor atau rumah, bangunan ya. Kalau nggak salah hibah sama wakaf itu beda tipis ya, bentuknya kan juga barang sih ya, bentuk bangunan juga ya. Kalau ya ginilah, saya kasih contoh ya. Misal hibah, kamu cuman punya motor 1 ya, terus dihibahkan motor ini ya, terus kamu kerjanya pakai apa ya? Kamu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pakai apa? Apakah harus jalan kaki atau nebeng sama teman? Kan kurang baik juga ya. Motor dihibahkan, terus untuk mencari kebutuhan sehari-hari nebeng sama temen ya, nggak bagus kan? Intinya ngerepotin temen atau tetangga ya. Lagi yang wakaf itu ya mungkin bisa bentuk sebidang tanah mungkin ya. Kalau mungkin kalau wakaf ya, atau gedung kalau kalian sudah punya kekayaan yang berlebih ya, mungkin anak cucu ke depan masih bisa terjamin, bolehlah kalian mewakafkan sebidang tanah ini, diwakafkan untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan TPQ ya, mungkin seperti itu bisa. Tapi juga harus dilihat dari keadaan ekonomi kita sekarang ini ya. Nah, terus ini aku ada pengalaman pribadi seperti ini. Ini ya anaknya Pak Diku, dan alhamdulillah sekarang udah waras jadi guru honorer di sebuah SMK di Jateng ya. Masih single, belum menikah ya. Dia ini sekarang menyibukkan dirinya dengan touring ke beberapa kota ya. Saya lihat perbedaannya ketika beliau ini saya sebut kakak ya. Kakak saya ini di yayasan sama setelah menjadi guru honorer di sebuah SMK ya. Itu bedanya jauh ya, dan alhamdulillah nanti saya juga ada keponakan saya lagi. Nah, ceritanya seperti ini. Yang guru honorer ini ya di SMK ini, ketika masa SMK itu
ikut sebuah yayasan. Ingat, saya di sini tidak menjatuhkan yayasan. Saya ngonten atau ngomong ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi ini untuk pelajaran kalian semua ya. Kalau kalian menganggapnya, kalau enggak ya juga nggak apa-apa ya. Nah, ini ketika SMA ya, kakak saya ini mengabdi di sebuah yayasan ya. Di situ di yayasan jarang pulang. Itu bapak ibunya masih ada. Bapaknya yang ibunya kan jualan warungan, bapaknya ya pengangguran lah, kadang untuk parkir gitulah. Nah, di situ kakak saya ini mengabdi di yayasan, jarang pulang ya. Ketika ibunya sakit-sakit disuruh pulang sama kakaknya, kakak kandungnya. Itu susahnya minta ampun ya. Nggak tahu sudah didoktrin apa ya, dikasih pelajaran apa, saya kurang paham. Nah, terus sampai ibunya meninggal pun nggak langsung buru-buru menemui, padahal itu jaraknya cuma hitungan jam dari yayasan ke rumahnya. Itu nggak langsung datang, seolah kok rasa kepedulian kepada orang tuanya itu. Nah itu peristiwa ibunya meninggal. Setiap lebaran kan ke rumah saya berkunjung. Ini ketika hidup di yayasan, salaman sama saya aja nggak mau, cuman gini ya, saya tahu mungkin bukan muridnya, tapi kan masih ada kerabat ya. Kalau bisa jangan sejauh itulah, jangan serenggang itu. Ini menurut pendapat pribadi saya ya. Terus ya sebanyak berdakwah gitu-gitulah ya, saya dengarkan. Terus itu kalau ngobrol aja pun jaga jarak ya, jaga jarak. Bilang, saya tanya, Mas masih di yayasan? Masih. Lah emangnya nopo Mbak? Dia panggil saya Mbak kan, sebetulnya harusnya panggil Dik. Apa Mbak? Ndak apa-apa, saya pelajari ini sikapnya, sifatnya bagaimana sih seorangnya kalau itu. Saya tanya sama kakaknya kandung ini, Mbak, ini Mas ini kok kayak gini toh? Wih gara-gara ngene wong zamane ibu ra ono lho, meninggal lho, dikon balik angel sak pore kok lis gitu. Oh wis ya maaf. Terus celananya aja, celana yang di atas mata kaki itu ya kayak gimana gitu. Saya perhatikan itu, menurut saya pribadi itu agak aneh gitu pertemuan di beberapa lebaran. Terus bilang, kakaknya cerita, nah suatu ketika bilang seperti ini, rumah itu mau dihibahkan Lis, mau dihibahkan ke yayasan. Ya saya tolak. Kakaknya bilang seperti itu, rumah urung duwe bojo urung sahabat bahasa saya, rumah belum punya, rumah aja warisan, istri aja belum punya, kok rumah mau dihibahkan, mau hidup di mana? Dimarahi kakaknya seperti itu. Kalau mau mengangkat anak, katanya sih mau mengangkat anak perempuan yang ada di yayasan itu umur 3 mau diangkat anak, dibawa pulang ke sini, diizinkan sama kakaknya. Tapi kalau untuk menghibahkan rumah dilarang, dimarahi itu sama kakaknya. Ngopo kowe minggir sik? Wis dolanan kono lho. Wah. Ngosek minggir sik. Minggir sik ra. Minggir sik ra. Datang pengen 3 ra keluar. 1. Nah, dari situ saya dengar cerita itu. Nah, kejadian yang kedua, bapaknya meninggal. Ditelepon berkali-kali dari kakak, kan punya kakak perempuan dan kakak laki-laki ini. Ya, yang guru honorer, saya sebut saja Doni lah. Doni kan punya kakak perempuan, dan telepon dari kakak laki-lakinya, kakak perempuan enggak diangkat sampai mau dimakamkan gitu loh, enggak pulang. Akhirnya pulang itu pun cuek, enggak langsung nemui
jenayah bapaknya, ya malah asik ngobrol dengan teman-temannya. Lah kakak perempuannya ini emosi, lho mas piye to Don, bapak ki lho wis diangkatke kok kowe kok ora nyedak ndongake kok piye. Ya dimari kakaknya seperti itu ya. Saya ke sana, saya lihat juga orangnya ketika oke piye to sih si Doni, saya perhatikan seperti itu. Nah sudah, ketika pemakaman sudah selesai ya, entah ya mungkin jalannya dari Tuhan ya. Iya apa jenenge? Iki Doni keluar dari yayasan, akhirnya diterima di SMK Negeri Semarang honorer. Padahal itu SMP negeri favorit di Jawa Tengah itu ya, SMP SMA-nya smart tuh ya. Nah ketika jadi guru honorer ya ke rumah saya, penampilannya sudah wow, sudah beda jauh ya. Nah saya bilang seperti ini sama si Doni, mas besok lagi kalau mau hibahkan rumah atas nama Wiki adikmu Lilis ikan rondo, saya bilang seperti itu. Ngeke opo to mbak, dia malu karena tindakannya yang selama itu tuh salah. Dia malu. Setiap kali ke rumah saya kadang habis sepedaan itu ke daerah apa di kampung-kampung sekitar saya, terus mampir. Piye mbak kabare? Sambil tepuk pundak saya ini. Apik mas, saya bilang seperti itu. Dulu ya jangankan salaman cuman gini. Sekarang ya karena sudah pemikirannya sudah luas ya, banyak menemui banyak orang, jadi kan beda karakternya karena sudah sering touring sama keponakannya dan ke Jawa Barat, ke sekitar Jawa Tengah, luar kota gitu. Nah di situ setiap sepedaan di sekitar saya itu mampir. Piye mbak kabare, tepuk-tepuk. Ape lah piye mak, saya tanya lagi. Piye mas, udah waras? Opo to mbak, ya kan biyen waras to, dia izin seperti, dia malu seperti bilang seperti itu. Ya wes alhamdulillah. Saya ingatkan lagi, besok lagi kalau mau hibahkan rumah ya atas nama ya Lilis ya, karena apa ki jenenge apa ki adikmu iki kan ya rondo, anaknya loro, belum punya rumah. Saya sindir seperti itu, cuman paling juga ketawa. kan kalau nggak salah dia bilang seperti ini, aku dulu belum punya rumah kok ya. Saya semat seperti ini, lah yo belum punya rumah kok arep mbok keke orang mas, lah kok lu momen kok ya. Saya bilang seperti itu. Paling ya isinya ketok. Nah ini ada lagi versi yang kedua, keponakan saya ya, adik dari anaknya bapak adik dari bapak saya. Hubungan dengan masalah nah keturunan ya. Nah napa to Dek? Udah dicek. Loh, di situ nggak ada. Cari nek ora ning bloke kakak ning nggonmu. Wis disetrika semua. Nek ngonten kan ngene iki. Terkendala. Nah, keponakan saya ketika sudah lulus SMK ya, ngaji itu harusnya kan karena keadaan ekonomi yang lagi ngedrop ya, bapaknya sudah meninggal, ada kakaknya sama ibunya, otomatis biarpun kecil kan keponakan saya ini kan tetap kepala rumah tangga karena laki-laki ya, saya sebut aja Tony ya. Si Tony ini ngaji. Nah dikasih paham sama bulik saya, karena waktu yang kecil yang ngomong kan bulik saya belakang rumah ini. Lho nang, ya wae ngaji, wae kerja ya kerja, kan wis umur nang, wae golek duit, bakal kan besok juga ngapain anak orang, masuk iya anak orang mbok nikah baru ora mbok kei nafkah, kasih enggak mempan ya. Ngaji, jawabannya apa? Ngaji kalau di rumah saya nggak fokus. Wes toh akhirnya ngaji. Ngaji niki saya
perhatikan dari kata-katanya itu gak masuk. Nah, setiap kadang kan pulang dari ngaji itu kan nggak pondok kayak yayasan, cuman orang rumahan, muridnya hanya 3, mungkin baru mau bangkit ya, mau apa ya mungkin mau lagi bangkit bikin itulah, mungkin pondok atau yayasan ya. Ingat sekali lagi di sini saya tidak menjatuhkan sebuah pondok atau yayasan ya. Nah, di situ wes ngaji ya, nggak pulang, otomatis kan ibunya yang sudah umur itu ngirimi uang terus ya. Wes alhamdulillah beberapa ya mungkin baru 3 bulanan ini waras datang ke rumah saya, tiba-tiba minta pekerjaan sama adik saya. Mbak, Mas mana? Mas di atas. Saya tanya, lah kamu udah ngaji? Pun boten no Mbak, aku wis mulai kerja. Ya kerja wis bangunan gak apa-apa. Nah gitu, saya kasih paham, kamu toh Ton, meski kamu tuh laki-laki umurmu kecil, kamu tuh tetap sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengganti bapakmu ya, karena kamu laki-laki. Di situ ada ibu sama bapak, ada kakakmu perempuan. Di situ si Tony malah mendengarkan. Iya Mbak, ya aku tanya, masih ngaji di sana? Masih. Enggak, paling kalau mau ke musola pinggir rumahnya. Ya udah, wae ngaji wae kerja. Saya bilang seperti itu. Konsultasi mau kerja ke Bali lah, aku kerja bangunan enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa, yang penting halal, dapat masukan, bisa mencukupi kebutuhan, bisa membantu ibu. Wong kamu tuh laki-laki, nggak bakal juga punya istri yang harus kamu perjuangkan ekonominya ke depan. Saya kasih paham seperti itu sebelum ketemu adik saya. Wis toh, adik saya akhirnya turun, ya ngobrol, dikasih masukan yang masuk di logika lah ya. Ya wae ngaji, wae nyambut gawe, rasa ngaji terus. Wong kita itu butuh makan, kalau ngaji terus kan enggak, cari kerja kan ya juga ininya enggak bisa lancar. Saya bilang seperti itu. Ini baru lulus kemarin ya, mungkin usianya baru 18-19 ya. Alhamdulillah ya. Makanya bagi orang-orang sekitar yang punya kerabat yang agak melenceng dari jalur agama, ya wis dipantau, dikasih paham dengan realita kehidupan yang ada. Seperti tadi di awal ya, kalau apa tuh ya tentang hibah, wakaf itu ya, lihat dulu keadaan kita ya. Kalau kita cumannya punya barang satu diwakafkan ya, atau dihibahkan, terus mau kerjanya pakai apa ya. Dulu banyak saya dapat cerita-cerita seperti ini. Ada yang kadang ngaji sempat dipalai terus itu ya, akhirnya nomornya diblokir, dibuang. Ada cerita dari teman adik saya, akhirnya waras dan suruh jual motor, nanti hasil penjualan motor diberikan ke pihak guru ngajinya ya. Ayolah ya, kalian masih punya keluarga, mungkin punya anak, punya istri yang harus kalian perjuangkan ya, harus kalian cukupi kebutuhan sehari-harinya. Kalau model ketemu orang-orang yang seperti ini ya, suruh jual motor, nanti hasil penjualan motor disuruh sumbangkan ke orang tersebut, ya jangan ya. Ya ginilah intinya, gini wes, pegang aja rukun Islam, rukun iman, wes taati itu aja ya. Gimana enggak contoh ya, ulama-ulama sudah dianut kata-katanya seperti itu. Adanya yang gasgus tahtah itu ya, dianut malah kelakuannya seperti itu ya. Nanti anak dipercayakan ke guru ngaji, akhirnya
Ini makanya hati-hati ya. Percaya boleh tapi juga harus waspada ya. Ya inilah sedikit ceritaku tentang hibah, wakaf, infak ya. Harus ingat diri kita sendiri, ingat diri kita sendiri dulu ya. Untuk infak, wakaf, hibah boleh, saya nggak melarang, boleh, tapi kalau menurut saya pribadi ada tapinya ya. Keadaan ekonomi kita sudah stabil ya. Mungkin infak, oke, infak. Keseharian kita masih minus, infaknya bisa 500.000, 1 juta, yang penting terlihat wah di mata orang-orang sekitar. Jangan seperti itu, jangan ya. Nanti enggak. Oke, mungkin cukup di sini storyku tentang hibah, wakaf, infak. Ya, sekali lagi di sini saya tidak menjatuhkan pihak manapun, maupun guru ngaji, pondok, yayasan, tidak. Saya ngomong berdasarkan pengalaman pribadi atau masukan-masukan yang saya terima dan saya sudah yang dialami keluarga besar saya.